Nah, sekarang ada soalnya gini. Katanya, seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 buah lebih banyak dibandingkan kalau setiap kandang itu diisi 6. Berapa banyak yang dimiliki peternak tersebut? Oke, baru coba kita pahami dulu ya. Jadi, peternak ini ada jumlah sapinya sekian ibaratnya gitu. Nah, kalau dia masukin 5 ekor ke tiap kandangnya, jumlah kandangnya butuh lebih banyak dibandingkan kalau tiap kandangnya diisi 6. Masuk akal banget kan? Ibaratnya sapi ini dikelompokkan 5-5 dengan sapi dikelompokkan 6-6. Otomatis lebih banyak jumlah kelompoknya kalau kita isi 5-5 sapi. Iya kan? Karena lebih sedikit. Logikanya seperti itulah. Ibaratkan orang mau bagi kelompok nih, 10 orang mau bagi kelompok. Kalau kita bagi satu kelompok 2 orang, kan butuh 5 kelompok. Tapi kalau kita bikin satu kelompok 5 orang, cuma butuh 2. Jadi berbanding terbalik dia hubungannya. Nah, untuk yang ini, sebenarnya ini full logika. Tapi karena kita lagi belajar bareng, maka aku dituntut untuk menuliskan logika ke dalam bentuk tulisan. Jadi ini bukan cara panjang ya teman-teman ya, tapi supaya lebih paham aja sebenarnya. Oke? Nah sekarang, setuju dong kalau misalnya seandainya aku tuliskan bahwasanya jumlah kandang sama dengan jumlah kandang. Apa nih maksudnya? Nggak ada. Supaya ngerti aja sebenarnya. Jumlah kandang sama dengan, jumlah sapinya sama dengan jumlah sapinya nanti kan. Nah, untuk jumlah kandang ya teman-teman, katanya kan gini, ia memasukkan 5 ekor sapi. Oke, jumlah kandangnya kita misalkan sebagai X dia. Jumlah kandangnya kita misalkan sebagai X. Nah, katanya kalau misalnya 5 ekor, kalau yang 5 ekor kita bikin ke tiap kandangnya, maka jumlah kandang yang dibutuhkan adalah X tambah 4. Ini kita pelan-pelan ya. Dari mana X tambah 4-nya nanti kita bahas. Tapi kalau misalnya dia 6 ekor, dia akan diisi oleh X aja. Nah, kita pahami dulu ya teman-teman ya. Jadi katanya gini tadi, kalau misalnya kita masukin 5 ekor ke tiap kandangnya, maka jumlah kandangnya 4 buah lebih banyak. Tadi kan jumlah kandang aku bikin X. Kalau katanya 4 buah lebih banyak, X tambah 4. Setuju ya? Mantap ya teman-teman ya. Oke? Nah, sekarang 4 buah lebih banyak dibandingkan kalau tiap kandang diisi 6. Kalau katanya tiap kandang diisi 6, maka dia cuma X aja. Setuju ya? Kalau diisi 6 dia X. Kalau diisi 5, 4 lebih banyak. X tambah 4. Paham teman-teman sampai sejauh ini apakah paham? Jadi balik lagi ya, ini cuma soal logika, tapi aku harus menuliskan logikanya. Paham ya? Setuju ya? Nice. Karena udah paham teman-teman, ingat X tambah 4 itu itulah jumlah kandangnya. Ini kutuliskan ke sini deh, biar teman-teman nggak bingung. Ini adalah jumlah kandang. Yang X tambah 4 dan X itu adalah jumlah kandangnya. Oke, nah sekarang untuk jumlah sapinya, otomatis teman-teman. Kalau dikatakan, misalkan ku bilang gini, kandangnya cuma 1, berarti berapa sapinya? Berarti kan 1 kali 6. Dari mana 1 kali 6? Karena kalau dia 6 ekor, kandangnya cuma 1, berarti cuma 6 itu doang sapinya. Paham ya? Nah, kumisalkan lagi. Kalau kandangnya 2, berarti berapa sapinya? 2 kali 6. 12. Kalau misalnya kandangnya ada 3 biji, berarti 3 kali 6. Nah, buat apa ini? Inilah dasar kita nanti menentukan. Berarti jumlah sapinya, teman-teman, jumlah sapinya sama dengan 6X. Setuju nggak? Jumlah sapinya sama dengan 6X. Dari mana 6X yang tadi itu? Kalau X-nya kita ganti jadi 1, kan jadi 6 kali 1. Kalau X-nya kita ganti jadi 3, 6 kali 3. Kalau jumlah kandangnya 10, 6 kali 10. Kalau jumlah kandangnya X, 6 kali X. Simple aja. Sama halnya dengan yang di sini. Iya dong, kan jumlah sapi kan sama dengan jumlah sapi. Jumlah sapi itu nggak mungkin berubah. Mau dia kandangnya ada 70, kayak mau kandangnya ada 50, nggak akan berubah jumlah sapinya.
Hanya dibagi-baginya, pembagiannya yang berbeda. Jumlah sapi sama dengan jumlah sapi. Nah, kalau jumlah sapinya 5 ekor, berarti jadi 5 ekor dikali X tambah 4. Dari mana X tambah 4-nya? Jumlah kandangnya. Sama persis kayak 6X tadi, teman-teman. 6 dikali jumlah kandang, 5 dikali jumlah kandang. Sekarang setelah kita lakukan ini, tinggal kita kali-kalikan ke dalam. 5 kali X, 5X. 5 kali 4, 20. 6X. Dapatlah dia 20 sama dengan 6X dikurang 5X. Dapatlah 20 sama dengan X-nya. X-nya adalah 20. Yang ditanyakan bukan X-nya. X itu kan jumlah kandang. Coba lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan berapa banyak sapinya. Berarti kalau ditanyakan berapa sapinya, kita bikin aja ini biar gampang kan? 6X. Coba kita bikin. 6 kali X. X-nya berapa? 20. 120. Dapatlah jawabannya yang E. Loh, kalau misalnya kita bikin ke yang kiri, boleh nggak sih? Boleh. Coba sendiri, teman-teman. 5 dikali X tambah 4. 5 dikali X tambah 4. X itu berapa? 20. 20 tambah 4, 24. 5 kali 24, 120 juga. Intinya, mau masukin ke kiri, mau masukin ke kanan, pasti sama. Paham ya, teman-teman ya? Paham banget dong ya? Oke, nice. Jadi kira-kira seperti inilah cara pengerjaannya. Kira-kira seperti inilah logikanya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman banyak latihan soal, pasti jauh lebih gampang lagi. Oke? Cocok ya? Kak, gimana tadi 120? Nah, ini yang kita dapat ini, X-nya ini, teman-teman. X tadi kan jumlah kandang. Jangan pilih 20, karena X ini adalah jumlah kandang. Sementara yang ditanya itu jumlah sapinya. Tinggal kita masukin. Jumlah sapi sama dengan 6 dikali kandang. Ini kan kandang dikali 6 gitu tadi kan. Nah, kandangnya 20 dikali 6, 120. Gitu dia.